akan ada penekanan beberapa warta gereja sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih. Selanjutnya yang kedua, rapat majelis yang akan diadakan pada hari Selasa 19 Januari 2021 pukul 19 WIB di Gereja Elim Puspanjolo yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Prasetyo. Bagi warga yang mempunyai kepentingan mendesak, selama majelis tidak mengadakan rapat, dapat menghubungi majelis blok masing-masing. Kemudian yang terakhir, protokol kesehatan ibadah di gedung gereja mohon diperhatikan dengan seksama seperti yang tertera di dalam warta gereja. Demikian penekanan warta gereja pada hari ini, Minggu 10 Januari 2021. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Umat yang terkasih, marilah ibadah Minggu pagi ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita mengingat baptisan Yesus sebagai satu tonggak iman kita. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis merupakan inspirasi hidup kita. Dalam Dia, Roh Allah bekerja dan memampukan kita bekerja sesuai kehendak Allah. Kita diajak turut menciptakan bersama Dia selaku mitranya, kiranya hidup kita dijalani dengan terus mengingat hal ini. Bapa Maluku
Umat yang terkasih, marilah bersama-sama kita mendengarkan pembacaan hukum kasih dari Tuhan yang pada pagi ini diambilkan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Umat yang terkasih, melalui hukum kasih ini nyata sekali pelanggaran dan dosa-dosa kita karena kita belum mampu melakukannya dengan utuh dan penuh. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita dan menyesalinya seraya mohon pengampunan kepada Tuhan. Ungkapan pengakuan dosa ini akan kita nyatakan di dalam doa secara pribadi. Dipersilahkan. Kami mengakui Tuhan betapa banyaknya dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Oleh karena itu kami mohon pengampunan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan membaharui hidup kami, agar kehidupan kami semakin taat dan setia kepada kehendak Tuhan, semakin mengasihi Allah dan sesama. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohonkan doa pengakuan dosa kami ini. Amin. Umat yang terkasih, berbahagialah kita orang-orang berdosa yang mau mengakui dosa kita dan menyesalinya seraya mohon pengampunan kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan memberikan anugerah-Nya. Sebagaimana berita anugerah yang menjadi berita pengampunan bagi kita bersama, yang pada pagi ini diambilkan dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 yang demikian bunyinya, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Mari kita syukuri pengampunan dosa dari Tuhan ini dengan hidup di dalam kehidupan baru, hidup yang senantiasa menjadi milik Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku dengar
suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibku. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Hamba-Mu Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibku. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Umat yang terkasih, marilah sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan sebagian firman Tuhan dan merenungkannya melalui khotbah, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, pada pagi ini kami hendak dengar-dengaran akan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir, membuka hati dan pikiran kami, menuntun serta membimbing kami, agar firman yang boleh kami dengarkan, terlebih kami renungkan melalui khotbah, mampu kami simpan, kami pelihara, dan kami wujud nyatakan di dalam kehidupan iman kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada ibadah Minggu pagi ini diambilkan dari Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Bacaan diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak
dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, terlebih memelihara firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Umat yang terkasih, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang berada di rumah masing-masing, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Melalui bacaan Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11, khotbah diberikan judul Roh Kudus dan Baptisan. Roh Kudus dan Baptisan. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, hari Minggu ini, berdasarkan kalender gerejawi, gereja merayakan peristiwa pembaptisan Yesus. Melalui peristiwa pembaptisan Yesus ini, kita diajak kembali untuk menghayati makna baptisan. Tentu kita tidak asing dengan kata atau istilah baptis atau baptisan. Kata baptis itu berasal dari kata baptisma dalam bahasa Yunani yang berarti penyelaman. Namun penyelaman itu hanya bentuk dan bukan unsur dasariahnya. Lalu apa unsur dasariahnya dalam baptis? Unsur dasariah dalam baptisan adalah air. Dan air itu melambangkan dan menunjukkan yang pertama, pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Yang kedua, pengampunan dosa. Yang ketiga, pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan yang keempat, kelahiran baru. Oleh karena itu, pembaptisan dapat dilaksanakan dengan cara orang diselamkan ke dalam air ataupun dengan cara dipercik air. Gereja Kristen Jawa melaksanakan dengan cara dipercikkan. Yang penting, baptisan dilaksanakan dengan hikmat, takut dan hormat kepada Tuhan, serta dilakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena baptisan terjadi di dalam pekerjaan penyelamatan Allah. Oleh karena itulah, ketika pembaptisan itu dilaksanakan, kita percaya bahwa pengampunan dosa dan janji keselamatan serta kehidupan baru di bawah pimpinan Roh Kudus dialami oleh seseorang yang menerima baptisan. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang baptisan, bacaan Injil hari ini menyaksikannya. Sebagaimana dicatat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Perikop Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11 diawali dengan tampilnya Yohanes Pembaptis di padang gurun yang menyerukan agar orang-orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Sebagaimana perkataannya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu.
sebagaimana dicatat di dalam ayat 4 bagian B. Bertobatlah. Kata bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoeo atau metanoia. Itu mempunyai makna adalah mengakui kesalahan-kesalahan di masa lalu menyesalinya dan berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang seharusnya, atau ke jalan Tuhan, atau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagai tanda pertobatan, orang yang bertobat kemudian dibaptis oleh Yohanes. Orang yang dibaptiskan pada waktu diselamkan di sungai Yordan oleh Yohanes, diselamkan sebagai tanda bahwa orangnya yang lama sudah mati dan dikuburkan. Artinya kehidupannya yang lama dikuburkan. Kemudian ketika diangkat dari air, dibangkitkan, itu sebagai simbol orang itu mengalami kehidupan yang baru. Tetapi sekali lagi, baptis ini hanya sebagai tanda saja yang mensimbolisasikan tentang pertobatan. Dan menarik, dalam teks kita ini dikisahkan, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan, sebagaimana disaksikan di dalam ayat 5. Ayat ini sebenarnya mau menegaskan bahwa pada saat itu banyak orang yang merespon atau menyambut seruan Yohanes untuk bertobat dengan mengaku dosa serta menerima baptisan. Tetapi menarik untuk kita perhatikan bersama, karena dalam teks kita ini Yohanes Pembaptis justru menuntut orang-orang Yahudi dibaptis, sesuatu yang sebelumnya hanya diisyaratkan kepada orang-orang non-Yahudi yang dipandang najis, tidak bersih, dan seterusnya. Sebab mereka atau ia tidak pernah melaksanakan hukum agama Yahudi. Tetapi pertanyaan kita, mengapa orang-orang Yahudi justru yang dituntut pula oleh Yohanes Pembaptis di dalam teks kita ini untuk melakukan pertobatan? Bisa jadi Yohanes Pembaptis ingin mengkritik sikap orang-orang Yahudi yang membangga-banggakan dirinya sebagai yang paling benar, yang paling suci, yang paling bersih dan sebagainya di antara orang-orang dari bangsa lain. Dan menurut Yohanes Pembaptis, sikap merasa paling benar, paling suci, paling bersih, tetapi tanpa disertai dengan pertobatan, yaitu tanpa pembersihan hati dan pikiran, tanpa perubahan hidup yang diwarnai dengan cinta kepada Allah dan sesama, maka segala ritual penyucian yang dihayati dan dihidupi oleh orang-orang Yahudi itu tidak ada artinya. Artinya bukan sekedar ritual pembersihan diri lah, tetapi bagaimana sikap hidup, integritas yang menyatu di dalamnya, sehingga orang tidak hanya terjebak dalam ritualisme biasa, tidak hanya terjebak dalam upacara-upacara, ritus-ritus belaka, tetapi memaknai secara benar, secara utuh sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis mendorong dan mengajak orang-orang Yahudi untuk bertobat dengan mengakui dosa, mohon pengampunan dosa, yang juga disimbolkan dengan baptisan. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa Yohanes Pembaptis kok begitu berpengaruh? Mengapa kok banyak orang lalu berbondong-bondong datang kepadanya? Ada apa dengan dirinya? Itu terjadi karena Yohanes Pembaptis adalah orang yang mewujud nyatakan berita yang ia sampaikan melalui kehidupannya. Artinya ia adalah seseorang yang memiliki integritas. Orang yang menyatu antara kata dan perbuatannya.
kalau kita sering menyebut tidak omdo, omong doang. Tidak hanya sekedar koar-koar, tetapi dihayati di dalam hidupannya secara utuh dan penuh. Bahkan Yohanes Pembaptis menjalani kehidupan yang tidak lazim menurut ukuran manusia pada umumnya saat itu. Di dalam teks kita digambarkan di mana ia tinggal di padang gurun. Padang gurun tentu bukan sebagai tempat tinggal pada umumnya, lazimnya orang. Karena tentu padang gurun itu bukan tempat yang enak untuk tempat tinggal. Penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan di sana. Yang berikutnya memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Tentu juga bukan pakaian yang enak untuk dipakai. Dan yang ketiga, makanannya belalang dan madu hutan. Ini juga mau menggambarkan kehidupan yang sederhana, bahkan di dalam kemiskinan. Artinya bahwa gambaran-gambaran ini mau menegaskan siapa Yohanes Pembaptis. Dia adalah seseorang yang hidup dalam kerendahan hati, dalam kesederhanaan, bahkan dalam kemiskinan. Kenyataan hidup, gaya hidup, dan pola hidup Yohanes Pembaptis inilah akhirnya yang menjadi daya tarik yang luar biasa, yang menjadi magnet, sehingga banyak orang lalu mengikuti dia, lalu berbondong-bondong untuk bertobat dengan memberi diri dibaptis. Namun menarik bahwa ketenaran dan popularitas diri Yohanes tidak serta-merta lalu menjadikan Yohanes Pembaptis lupa diri, lalu pongah atau lalu sombong. Tidak. Ia tahu diri akan tugasnya, bahwa ia diutus oleh Allah sebagai perintis bagi karya keselamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam ayat 7 sampai 8 dikatakan, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dari perkataan ucapan Yohanes Pembaptis ini, Yohanes Pembaptis mengakui bahwa sesungguhnya ia bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Yang ia lakukan pun sebenarnya bukan apa-apa, karena itu hanya mempunyai arti secara simbol saja. Tetapi yang akan datang sesudah aku ialah yang sesungguhnya. Ia yang berkuasa untuk memperbaharui manusia melalui karya Roh Kudus-Nya. Ialah yang akan membaptiskan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu dengan Roh Kudus. Sebab baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dengan air yang membersihkan tubuh, simbol pembersihan diri dari dosa. Tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus, berarti memberi kuasa Tuhan masuk di dalam diri orang yang dibaptis dan memampukan yang menerimanya itu melakukan karyanya dan kuasanya yang datang dari Roh Kudus. Artinya ketika orang mengalami pembaptisan, dia mengalami kehidupan baru. Baptisan Yohanes menjadi simbol kematian, tetapi baptisan Yesus, baptisan Roh Kudus, simbol kehidupan baru bagi yang menerimanya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah dibaptis, akan mengalami kehidupan baru, kehidupan di dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Teks ini mau mengatakan bahwa Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis di sungai Yordan dan minta dibaptis. Kalau kita baca
ayat paralel dari Injil Markus pasal 1 ini adalah Injil Matius pasal 3 ayat 14. Di sana dikisahkan bagaimana Yohanes Pembaptis pada mulanya berkeberatan untuk membaptis Yesus. Jadi ketika Yesus minta supaya Yohanes Pembaptis membaptis dirinya, sebenarnya Yohanes Pembaptis keberatan. Tapi pertanyaannya, bukankah baptisan itu mensimbolisasikan pertobatan? Kenapa Yesus minta diri untuk dibaptis? Bukankah yang melakukan pertobatan adalah orang-orang yang berdosa? Bukankah orang-orang yang berdosa yang memerlukan pertobatan? Tidak begitu dengan Yesus. Karena Yesus adalah penyelamat, Yesus adalah Mesias. Itu di dalam benak pikiran Yohanes. Sehingga Yohanes mengatakan keberatan kalau Yesus minta diri untuk dibaptis oleh dirinya. Di dalam Matius 3 ayat 14 dikatakan, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Justru itu perkataan Yohanes Pembaptis. Kalau dalam bahasa kita seharusnya aku yang harus dibaptis oleh kamu, Yesus. Bukan kamu yang aku baptis. Tapi mengapa engkau yang datang padaku? Harusnya kan aku yang datang kepadamu, Yesus. Tetapi bagaimana jawab Yesus? Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Artinya Yesus tetap menghendaki supaya Yohanes Pembaptis membaptis dirinya, karena itu yang harus terjadi dalam rangka mengenapkan seluruh kehendak Allah. Kata kehendak dalam teks asli di kaiosune itu berarti kebenaran. Kebenaran. Ini mau menegaskan bahwa Yesus memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dalam rangka memenuhi kebenaran yang Allah nyatakan. Supaya kebenaran terjadi. Supaya apa yang dikehendaki Allah digenapkan. Dan akhirnya Yohanes pun taat kepada kehendak Allah dan membaptis Yesus di sungai Yordan. Dan menarik, pada saat ia keluar dari air, pada saat Yesus telah dibaptis keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya, sebagaimana dicatat di dalam ayat 10. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ayat 11. Melalui peristiwa pembaptisan Yesus ini, Allah Bapa melalui karya Roh Kudus meneguhkan bahwa Yesuslah Sang Mesias sejati. Di sisi lain, bagi Yesus apa yang terjadi itu juga merupakan suatu penegasan dari Allah Bapa bahwa apa yang Yesus lakukan, jalan yang ia tempuh itu sudah benar dan berkenan di hadirat Allah. Itulah sebabnya bagi kita orang-orang yang percaya, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan memperoleh karunia hidup baru sebagai anak-anak Allah melalui peristiwa pembaptisan. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa baptisan Yesus merupakan penggenapan karya Allah yang menyelamatkan dan membarui kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian pula kita patut merayakan dan mensyukuri baptisan kita sebagai tanda pengampunan dosa dan pembaharuan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus.
Pertanyaan reflektif bagi kita semua, lalu bagaimana dengan baptisan yang sudah kita terima? Bagaimana dengan baptisan yang sudah saudara terima? Apakah juga berdampak? Apakah juga memiliki dampak bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bagi kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama, dengan hidup yang semakin dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga senantiasa menampakkan dan menyatakan kebaikan, kasih, sukacita, kebenaran, damai sejahtera, kepedulian, dan murah hati bagi sesama dan dunia. Inilah seharusnya yang perlu kita renungkan terus-menerus, agar baptisan yang sudah kita terima sungguh-sungguh menjadikan hidup kita semakin dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang semakin seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Selamat merayakan hari pembaptisan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Saat teduh usai. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan Imam Rassuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja dan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Umat yang terkasih, marilah bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan melalui khotbah pada ibadah Minggu Pembaptisan Yesus pagi ini, yang sungguh menguatkan iman kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima baptisan, agar senantiasa hidup di dalam pembaharuan dalam pimpinan Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan apabila dalam perjalanan hidup kami seringkali kami belum menjadi orang-orang yang taat kepada pimpinan Roh Kudus, hidup yang masih dikuasai oleh keinginan dan kehendak diri kami sendiri. Ampuni kami, dan biarlah melalui firman-Mu ini kehidupan kami semakin diperbaharui. Oleh karena itu kami senantiasa mohon kekuatan, peneguhan melalui karya Roh Kudus-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami juga bersyukur untuk pemeliharaan yang terus Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami, secara khusus bagi kehidupan jemaat GKJ Karangayu, sehingga senantiasa di dalam berkat, di dalam kekuatan, di dalam kesehatan yang asalnya dari Tuhan. Namun kami juga masih mengingat seberapa saudara kami yang saat ini dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sunarti Isman, untuk Ibu Ririn, Bapak Sigit Kustanto, Ibu Sumadi, Ibu Sunjoto, Bapak dan Ibu Purwo Yuswanto, Bapak Lilik Sukartono, Ibu Supandi, Ibu Yon Sugiono, Ibu Sumini,
Bapak dan Ibu Sriono Kartiko, Bapak dan Ibu Muji Harjo, Ibu Palir Maningsih, demikian pula Bapak Hari Irwan. Tuhan berkenan menolong, memberkati orang tua dan saudara-saudara kami di tengah pemulihannya. Oleh karena itu Tuhan berkati, Tuhan sucikan untuk setiap perawatan dokter, obat-obatan, makanan, minuman, sehingga menjadi sarana pemulihan kekuatan kesehatan bagi orang tua dan saudara-saudara kami ini. Saat ini secara khusus kami juga mendoakan untuk teman kolegial kami, Pendeta Bambang Irianto yang masih dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Tuhan berkati, sehingga upaya pemulihan, penyembuhan yang dilakukan oleh dokter dan obat-obatan, makanan, minuman Tuhan sucikan, sehingga boleh menjadi sarana pemulihan kekuatan kesembuhan Bapak Pendeta Bambang Irianto. Ibu Bambang Irianto beserta keluarga, Tuhan kuatkan imannya agar di tengah peristiwa ini tetap senantiasa bersandar kepada pertolongan dan berkat dari Tuhan. Kami juga mengingat dan mendoakan untuk anak-anak kami di tengah kembang tumbuhnya. Tuhan berkati, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh kembang di dalam kekuatan kesehatan berkat Tuhan. Terlebih bagi mereka yang masih menjalani studi, baik dari sekolah maupun di universitas masing-masing, Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dan pada saatnya boleh menyelesaikan studinya dengan baik, berhasil dengan baik oleh karena karya pertolongan berkat dari Tuhan. Kami juga mengingat untuk para adiuswo, orang tua kami, sesepuh kami, terlebih di tengah kondisi pandemi COVID, sehingga dianjurkan untuk beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan juga senantiasa menolong, memberkati, sehingga iman percayanya kepada Tuhan Yesus juga terus terpelihara. Oleh karena itu kekuatan, kesehatan, penghiburan dari Tuhan senantiasa kami mohonkan. Oleh karena itu bagi para putrinya, bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya yang mendampingi, Tuhan juga senantiasa memberkati. Kami serahkan juga untuk majelis, komisi, blok-blok, tim-tim, panitia-panitia, dan pepantan-pepantan di lingkungan GKJ Karangayu. Tuhan berkati, sehingga kami terus sinergi di dalam kesaksian pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, terlebih di dalam melaksanakan program kerja pelayanan di tahun 2021. Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami boleh melaksanakan tugas pelayanan kami dengan bijak, dengan tetap memenuhi protokol kesehatan yang dianjurkan, sehingga dengan demikian kesehatan dan keselamatan kami bersama terus boleh terjadi di dalam berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan pelosok-pelosok daerah. Tuhan berkati, terlebih untuk upaya adaptasi kebiasaan baru yang terus dilakukan. Tuhan berkati, sehingga pemulihan di berbagai bidang kehidupan boleh terjadi, sehingga dengan demikian kami berangsur-angsur boleh terlepas dari pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda kehidupan bangsa negara kami. Demikian pula upaya vaksinisasi yang dilakukan oleh pemerintah secara bertahap. Tuhan berkati, sehingga pada saatnya nanti kami semua bangsa Indonesia boleh menerima vaksin dengan baik dan boleh sehat, boleh memiliki kekebalan tubuh oleh karena anugerah, berkat, dan pertolongan dari Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk upaya PSBB yang tengah dilakukan, secara khusus untuk di daerah Jawa dan Bali. Tuhan berkati dari tanggal 11-25 Januari 2021 ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ajar kami sebagai umat Tuhan juga untuk taat terhadap aturan protokol kesehatan yang disarankan, sehingga dengan demikian upaya PSBB boleh berhasil dengan baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa atas keprihatinan yang terjadi dengan kecelakaan pesawat Sriwijaya. Tuhan tolong berkati upaya yang dilakukan pemerintah untuk evakuasi korban yang saat ini terus tengah dilakukan. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga pada saatnya boleh melaksanakan tugas dengan lancar, dengan baik. Terlebih untuk keluarga yang harus kehilangan keluarganya atau yang mengalami keprihatinan ini, Tuhan beri kekuatan dan penghiburan.
Kami serahkan segala sesuatu di dalam anugerah kuasa pertolongan Tuhan. Inilah Tuhan, seruan syukur dan syafaat kami, yang semuanya ini kami mohon kepada Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita, dan ayat yang mendasari diambil dari Amsal 3 ayat yang 9 dan 10. Demikian: muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, atas pekerjaan kami, atas usaha kami, sehingga boleh mencukupi kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk memberikan persembahan, yaitu hidup kami yang kudus dan berkenan kepadamu. Dan biarlah kami yang mengelola persembahan ini memberikan hikmat supaya kami boleh menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bagus, bintang fajar cemerlang, yang terindah
Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Umat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera, jalani hidup ini di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.